Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang selalu mendengarkan channel ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas keutamaan dalam beristighfar. Ada 10 keutamaan dalam beristighfar. Dan itu akan kita dapatkan ketika kita continue dalam beristighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk taubat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan beristighfar, kita akan mendapatkan banyak manfaat dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini adalah beberapa keutamaan istighfar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita dan membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu mengistiqomahkan istighfar dengan merendahkan diri kita kepada Allah serendah-rendahnya, dan di dalam hati kita selalu mengingat bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, bahwa kita adalah manusia yang banyak berbuat dosa. Bahkan dalam 24 jam, kebanyakan kita lupa kepada Allah. Dan kebanyakan kita berbuat maksiat, dari maksiat mata, dari maksiat hidung, dari maksiat pikiran, dan segala hal. Tapi dengan istighfar yang kontinu yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, istighfar akan menarik rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita sudah berkontinu beristighfar kepada Allah, entah setiap pagi, entah setiap malam, atau setelah sholat, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Dan ketika dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka rahmat dan kasih sayang Allah otomatis akan kita dapatkan. Sebagaimana air ketika membersihkan pakaian yang kotor, apa yang terjadi kepada pakaian itu? Maka otomatis pakaian yang kita cuci, yang dibersihkan oleh air itu akan terlihat indah, akan terlihat lebih segar, akan terlihat cerah karena noda-noda dalam pakaian itu telah hilang. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita kontinu beristighfar pada Allah, maka otomatis rahmat Allah, kasih sayang Allah akan mudah masuk kepada diri kita karena diri kita sudah suci, sudah bersih. Yang ketiga adalah istighfar akan membuka pintu rezeki dan keberkahan bagi kita. Ketika kita sudah kontinu beristighfar, setelah itu rahmat dan kasih sayang Allah mudah masuk kepada diri kita, maka apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita, terutama soal rezeki. Ketika kita sebelum banyak istighfar, kita sulit mendapatkan rezeki. Kita kesana kemari mencari rezeki sangat sulit. Tapi dengan barokahnya istighfar,
diri kita makin hari makin bersih, diri kita makin hari makin diberi rahmat, diberi taufik, diberi hidayah kepada Allah, maka kita minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berkah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah. Maka sangat mudah bagi Allah memberi kita rezeki yang lebih dari yang kita inginkan. Yang keempat adalah istighfar akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi kita semua. Setelah kita istiqomah meminta ampun kepada Allah, maka Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Setelah itu, Allah memberikan rezeki kepada kita berupa rezeki sehat, rezeki uang, rezeki ketenangan dan sebagainya. Maka apa yang Allah berikan pada kita? Maka Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita, karena segala apa yang kita minta Allah sudah berikan kepada kita. Bukan rahasia umum ketika kita continue dari awal tadi sampai keempat ini, maka ketenangan, kebahagiaan akan ada di dalam diri kita. Yang kelima adalah istighfar akan menyebabkan turunnya hujan dan kebaikan dari langit. Ada sebuah riwayat di suatu perkampungan. Di situ terjadi sebuah wabah kekeringan yang melanda di kampung itu sampai bertahun-tahun. Bahkan mencari air pun sangat susah. Akhirnya sesepuh di kampung situ mengumpulkan seluruh orang-orang desa untuk sholat meminta hujan. Akhirnya dikumpulkan di kampung itu untuk memohon hujan kepada Allah. Ketika selesai sholat, pemimpin dari sholat itu tadi mengajak seluruh orang di dalam kampung itu untuk beristighfar. Alasannya apa? Karena kita tidak tahu, mungkin di kampung itu ada orang yang berbuat maksiat sehingga Allah tidak menurunkan hujan. Siapa tahu di kampung itu ada orang yang berbuat zalim sehingga Allah tidak menurunkan hujan. Dengan nada yang merintih, seorang pemimpin ini membuat jamaah di sekitarnya menangis memohon ampun kepada Allah. Maka tidak lama dari memohon ampun itu, Allah menurunkan hujan yang penuh berkah. Allah menurunkan rezeki berupa hujan dari langit yang penuh barokah. Yang keenam, istighfar akan melapangkan harta dan memberikan kesejahteraan bagi kita. Bukan rahasia umum lagi. Ketika kita banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, maka segala rezeki kita akan dipersulit oleh Allah. Segala urusan kita akan dipersulit oleh Allah. Dipersulit seperti ini bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan. Melainkan Allah menyuruh kita kembali kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mengakui kesalahan kita, sehingga kita banyak-banyak membaca istighfar. Dengan kita membaca istighfar yang banyak, maka Allah akan memberikan harta yang melimpah, memberikan kesejahteraan kepada kita lagi. Yang kedelapan adalah istighfar akan menambahkan kekuatan dan kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu untuk menjalani apa yang ada di dunia ini, kita capek, kita penat, kita bingung, maka obat dari segala gundah gulana di dunia ini adalah istighfar. Dengan istighfar kita akan dipermudah urusan kita. Dengan istighfar kita akan diberi jalan dari segala problem kehidupan kita. Dengan istighfar kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka.
Yang kesembilan, istighfar akan mengabulkan doa dan hajat kita. Di saat kita telah disucikan oleh Allah dengan istighfar itu, dibersihkan semua noda-noda kejelekan yang ada dalam diri kita, maka otomatis rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah itu mudah masuk kepada diri kita. Ketika semua itu mudah, maka diri kita akan menjadi cahaya yang mampu mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, sehingga kita akan mudah diberi kekuatan, yang mana kekuatan itu berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah istighfar akan mengabulkan doa dan hajat kita. Di saat kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka kita memanjatkan doa kepada Allah. Doa A, doa B, doa C, bahkan doa yang mungkin tidak kita bayangkan akan dikabulkan oleh Allah, maka otomatis Allah akan mengabulkan doa kita. Karena diri kita sudah suci dari dosa-dosa. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah istighfar akan menyelamatkan kita dari azab dan siksa Allah. Di saat kita banyak dosa, di saat kita banyak berbuat maksiat, maka kita akan ditimpa ini, ditimpa itu. Tapi dengan istighfar, kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab dan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, mari kita dawamkan istighfar ini minimal sehari 70 kali atau 80 kali. Karena Nabi Muhammad SAW tidak lepas dalam sehari itu beristighfar 70-80 hari. Ketika kita sulit untuk beristighfar, maka ketika kita sholat, kita cicil 10, kita cicil 15, kita cicil 20 kali istighfar. Maka dalam sehari 70 atau 80 kali istighfar itu, kita akan mudah membacanya. Istighfar paling mudah yaitu bacanya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.